Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi santriwan santriwati SMA Darunasya yang Bapak banggakan, kali ini pembahasan atau tugas KWU kelas 11 ya. Ini untuk kelas 11, tugas KWU kali ini adalah menyimak atau memperhatikan pembahasan tugas yang diberikan sebelumnya. Tugas minggu kemarin ya, ini pembahasannya. Kalian silahkan simak, kalian nanti tulis ulang jawabannya ini tulis ulang, kemudian dipoto dan dilaporkan kepada wali asuhnya, serta diupload ke Google Form yang sudah disediakan oleh sekolah. Nanti Bapak akan cek di sana. Diharapkan kalian semua mengerjakan atau aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik itu pelajaran KWU, pelajaran sekolah, ataupun semua pelajaran pondok yang ditugaskan melalui pembelajaran jarak jauh ini, gitu ya. Tugas ini harus kalian perhatikan, harus kalian laporkan, harus kerjakan, karena akan menjadi akumulasi penilaian rapot nanti, gitu ya. Nah, tugas minggu kemarin itu tentang persediaan. Nah, persediaan itu inventory ya, gitu. Mungkin kalian juga belum Bapak berikan materinya ya. Nah, makanya ini sebagai pemberian materi atau sebagai pembelajaran gitu ya, tentang inventory atau tentang persediaan. Nah, jika kita memiliki sebuah usaha, misalkan glosir gitu ya, misalkan fotokopi dan sebagainya, itu kita harus jeli atau kita harus mencatat apa-apa saja persediaan yang ada di toko kita gitu. Nah, makanya Bapak kasih contoh, misalkan di sini ini masih sederhana ya, masih sederhana ini tentang satu jenis barang gitu ya, yaitu sabun jelly super gitu ya. Nanti kalau dalam grosir itu kan beraneka barang, makanya kalian harus berlatih gitu ya. Semua jenis barang itu harus tercatat di kartu stok Anda, itu harus di kartu stok di toko yang kalian punya itu gitu. Makanya untuk memudahkan biasanya market gitu ya, supermarket, grosir itu dia secara komputerisasi gitu ya. Ada cash registernya gitu ya. Jadi keluar masuk barang itu secara komputerisasi, di-scan gitu, langsung masuk ke kartu stok gitu ya. Nah, ini prinsip kerjanya itu, atau prinsip kerja dari kartu stok itu secara manualnya ya seperti yang Bapak tugaskan ini gitu ya. Oke. Soalnya yang kemarin itu, tuliskan transaksi-transaksi berikut pada kartu stok berdasarkan metode FIFO. FIFO, first in, first out. Artinya barang yang pertama kali kita beli gitu ya dari supplier gitu ya. Kalau kita memiliki grosir, barang itu yang harus pertama juga kita jual gitu. Kenapa? Kalau misalkan barang yang pertama kali kita beli kemudian dijualnya paling akhir, nah itu akan cenderung rentan dengan kerusakan gitu. Jadi sebelum rusak kita jual gitu. Yang pertama kali kita beli, pertama kali kita jual gitu. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke soal. Sebutkan berapa stok akhir bulan Maret 2020 barang, nama barangnya sabun jelly super. Nah, tanggal 1 Maret 2020 itu di kartu stok kita itu ada persediaan ya. Persediaan bulan sebelumnya artinya ya.
yaitu sabun Jelly Super sebanyak 25 bungkus dengan HPP satunya itu Rp6.000 HPP, harga pokok penjualannya Rp6.000. Kemudian tanggal 9 Maret 2020 kita belanja lagi, beli lagi sabun Jelly Supernya untuk persediaan 20 bungkus dengan harga pokok penjualan atau HPP-nya Rp6.000 dari toko Untung Terus ya, nggak mau rugi dia tokonya. Kemudian yang C, tanggal 16 Maret 2020 dibeli 15 buah sabun Jelly Super dengan HPP 7.000 dari toko Alim Rugi. Alim Rugi ya mah tokona Rp7.000 ya. Berbeda toko kita mendapatkan 2 HPP yang berbeda. Yang pertama Rp6.000, yang kedua Rp7.000. Kemudian yang D atau transaksi berikutnya adalah tanggal 23 Maret 2020 kita membeli lagi 20 buah sabun Jelly Super dengan HPP Rp6.000 dari toko Maju Terus Pantang Mundur gitu ya. Nah, ini masih sederhana, baru proses atau transaksi pembelian saja. Nah, bagaimana kalau ada transaksi penjualan di tengah-tengah gitu ya? Nah, itu lebih kompleks lagi. Nah, ini hanya dari yang sederhana dulu gitu ya, dari yang sederhana dulu. Ada 4 transaksi pembelian, tanggal 1 dibeli atau persediaan bulan yang lalu 25 bungkus gitu ya. Kemudian tanggal 9 kita membeli 20 bungkus, artinya bertambah gitu ya, stok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, sebutkan stok akhir bulan Maret gitu ya. Kita langsung saja. Ini contoh format kartu stoknya. Ini bisa komputerisasi ya atau manual gitu ya. Bisa manual, bisa komputerisasi. Biasanya kalau untuk memudahkan, karena jumlah itemnya banyak, itu harus komputerisasi. Kalau manual rada repot gitu ya. Nah, ini format kartu stoknya ya. Maka kita mencantumkan transaksi-transaksi tadi di format kartu stok ini. Yang pertama tanggal 1 Maret 25 piece dengan unit cost Rp6.000, maka total costnya Rp150.000. Nah, itu stok awal ya. Kemudian tanggal 9 kita beli 20 piece atau 20 bungkus dengan unit cost Rp6.000, maka total cost yang kita keluarkan adalah Rp120.000. Ini kurang 01 nih. Nah, maka di saldo persediaan adalah bagaimana ya setelah kita melakukan pembelian yang di poin B. Maka kita mencantumkan dulu persediaan yang sebelumnya ya, yaitu 25 bungkus dengan unit cost Rp6.000, maka sebesar Rp150.000. Kemudian kita cantumkan lagi yang pembelian baru. Yang pembelian baru 20 bungkus dengan unit cost Rp6.000, maka sebesar Rp120.000. Maka saldo persediaan sampai bulan tanggal 9 bulan Maret itu adalah kita memiliki 45 bungkus yang unit costnya Rp6.000, atau totalnya nanti kalau diuangkan itu persediaan kita itu untuk jenis sabun Jelly Super ini Rp270.000. Nah, kenapa kita cantumkan dua jenis ya, atau dua persediaan di sini? Padahal untuk tanggal 9 Maret ini yang pertama 25, yang kedua 20 gitu ya. Nah, ini untuk membedakan mana barang lama, mana barang baru gitu ya. Kan yang first in first out, nanti yang akan kita jual duluan itu yang
kuantitinya 25 piece gitu ya. Nah, makanya persediaan atau penyimpanan nanti di gudang itu harus terpisah, mana barang lama, mana barang baru gitu. Jangan sampai barang yang baru kita jual-jual terus, sementara barang lama nggak kejual-kejual gitu. Ya, sehingga barang lama menjadi kerugian, nanti kita rusak banyak kalau terlalu lama di gudang gitu. Nah, maka teknik atau metode first in first out ini yang barang lama atau barang yang pertama kali masuk itu dijual paling duluan gitu. Nah, maka nanti kalau misalkan di tanggal berikut, tanggal 10 ada penjualan sebanyak 10 bungkus atau 10 piece sabun Jelly Super ini, maka yang kita kurangkan itu yang 25 dulu dikurangi 10 gitu. Seperti itu ya. Nanti untuk berikutnya yang persoalan yang lebih kompleks. Ini masih sederhana ya, masih tentang hanya pembelian saja gitu ya. Sehingga pada tanggal 9 Maret itu kita memiliki dua stok lama 25, stok baru 20 piece gitu. Nah, kemudian tanggal 16 Maret kita membeli lagi 15 bungkus ya, dengan unit cost Rp7.000. Nah, total costnya Rp105.000. Bagaimana kita mencantumkan di kartu stok ya? Mencantumkan di kartu stoknya yaitu 45 bungkus yang unitnya kita stok yang sebelumnya ya, 45 bungkus dengan unit cost Rp6.000. Harganya itu kalau diuangkan Rp270.000. Dan yang baru kita beli ya dengan unit cost Rp7.000 sebanyak 15 bungkus yaitu Rp105.000. Nah, ini pada dasarnya seharusnya muncul asumsinya ada 3 kelompok sebetulnya ya. Yang pertama, kelompok barang yang paling duluan masuk itu yang 25 bungkus, kemudian disusul oleh yang 20 bungkus ya. Kemudian yang terbaru 15 bungkus dengan unit cost Rp7.000. Nah, maka di tanggal 16 itu kita memiliki stok barang 45 bungkus yang Rp6.000 ya, kalau diuangkan Rp270.000, dan 15 bungkus yang unit costnya Rp7.000 gitu. Nah, maka selanjutnya pada tanggal 23 Maret atau pembelian terakhir di bulan Maret itu misalkan ya, kita membeli lagi 20 bungkus dengan unit costnya Rp6.000, maka total costnya Rp120.000. Maka di kartu stok kita akan memiliki beberapa jenis atau beberapa waktu atau beberapa barang gitu. Jadi ada yang pertama kita beli, ada yang kedua, ada yang ketiga gitu ya. Nah, sampai yang terbaru yang ini yang 23 Maret yaitu sebanyak 20 gitu. Nah, ini yang yang saldo sebelumnya kita cantumkan lagi di tanggal 23 Maret ini, yaitu 45 bungkus yang 6 unit costnya Rp6.000, kalau diuangkan Rp270.000, dan 15 piece yang unit costnya Rp7.000, kalau diuangkan Rp105.000. Dan yang baru dibeli yaitu 20 bungkus dengan unit costnya Rp6.000 ya, dan besarnya Rp120.000. Nah, maka di akhir bulan Maret kita memiliki stok sabun Jelly Super di gudang kita itu adalah 65 piece yang unit costnya Rp6.000, kalau diuangkan Rp390.000, dan 15 piece yang unit costnya Rp7.000, kalau diuangkan Rp105.000. Nah,
pencantuman unit cost ini penting ya dalam menentukan harga jual nanti. Jangan sampai yang unit cost Rp7.000 itu kita samakan harga jualnya dengan yang unit costnya Rp6.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memberi harga jual untuk yang unit cost HPP yang unit costnya Rp6.000 6.500 misalkan. Nah, jangan disamakan yang 7.000 unit costnya itu kita jual 6.500 juga, jangan. Nah, artinya kita rugi 500 gitu ya. 500 kalau dalam satu piece ya tidak mungkin nilainya nggak seberapa, tapi kalau dalam ribuan piece misalkan gitu ya, itu rugi besar nantinya gitu. Ini kalau kita bicara perusahaan besar gitu misalkan ya, atau misalnya di grosir Anda nanti kalau memiliki kalau menjalankan usaha grosir gitu ya. Nah, seperti itu. Ini baru yang sederhana, yaitu tentang pembelian saja, belum kasus penjualannya di tengah-tengah bulan-bulan ini gitu ya, di tengah-tengah tanggal-tanggal bulan pembelian ini. Bagaimana kalau melakukan ada penjualan misalnya di tanggal 10-nya gitu ya, di tanggal 17 gitu. Ini belum ke sana kita. Mungkin insya Allah minggu depan gitu ya, atau pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin dapat dipahami ya, gitu ya, dapat dipahami. Ini sebetulnya belum ada penjualan gitu. Jadi pencantuman stoknya masih global sebetulnya. Nanti kalau sudah ada masuk di sini akun penjualannya gitu ya, itu akan lebih rinci lagi nih, mana yang pertama kali masuk gitu ya, barangnya yang pertama kali kita beli gitu. Nah, berarti yang pertama kali kita jual gitu. Nah, contohnya kalau tadi misalkan di tanggal 9 kita memiliki stok sebelumnya 25 bungkus dengan unit costnya 6.000 ya. Kemudian tanggal 9 itu kita beli 20 lagi ya. Sehingga barang lama 25, barang baru 20. Ketika misalkan tanggal 10 ada penjualan 30 misalkan ya, 30 bungkus, nah, maka yang pertama kita kurangkan di kartu stok itu yang 25 dikurangkan. Nah, yang 5-nya itu ya, karena 30 kita jual, sementara barang lama kita ada 25, maka yang 5-nya mengambil yang dari barang baru, yang 20 itu kita kurangkan 5. Nah, sehingga yang terdapat di kartu stok berikutnya itu adalah 15 piece yang unit costnya Rp6.000 gitu ya. Dan barang itu adalah yang pembelian tanggal 9 Maret. Nah, seperti itu gitu ya. Ini metode first in first out. Jadi pertama kali kita beli gitu ya, stok barang yang kita beli pertama kali kita jual gitu ya. Mengerti sampai sini. Jadi strategi atau metode first in first out itu salah satu metode untuk meminimalisir kerugian dari penyimpanan barang. Kalau barang terlalu lama kita simpan di gudang gitu ya, itu rusak, nanti tidak terjual dan menyebabkan kerugian. Makanya kita menggunakan metode first in first out. Nanti ada lagi metode first in last out gitu ya, last out gitu. Pertama kali masuk nanti dijualnya terakhir gitu. Nah, tapi untuk barang-barang yang atau barang-barang khusus gitu ya, gitu, seperti itu. Mungkin ini pembahasannya, silahkan dicatat ulang, kemudian dilaporkan kepada wali asuhnya masing-masing dan diupload ke Google Form yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Nanti Bapak akan cek di sana tugas kalian masuk atau tidak, ya gitu ya. Diharapkan masuk semua karena akan menjadi akumulasi penilaian rapot. Demikian, mohon maaf banyak keceletot ya dalam kata-katanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.